Bab 2657. Apakah kamu mencintaiku? Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya sekarang. Dia tahu temperamen ayahnya dengan sangat baik. Kalau dia bernalar dengannya, ayahnya akan membodohi, dan kalau dia membodohinya, ayahnya akan bernalar dengannya. Kalau tidak berhasil, dia akan berbicara dengan ayahnya dengan tinju. Sebelum bisa mengalahkannya, dia sebaiknya menahannya. Mileye menarik pikirannya dan terus membaca. Saat ini, angin semerbak menerpa, dan detik berikutnya, seorang wanita sedang duduk di samping Mileye. Itu Beinayan. Mileye menatap Beinayan. Beinayan hari ini mengenakan pakaian ungu. Di bawah leher putih yang ramping, kulitnya seperti giok putih. Di bawahnya, payudaranya setengah tertutup, yang sangat menarik. Turun lagi ke bawah, pinggang dia diikat ringan oleh pita putih, terlihat sangat ramping. Secara khusus, matanya lebih menawan daripada bunga persik, dan ketika bergerak, terlihat sangat menawan. Harus diakui bahwa penampilan Beinayan sama sekali tidak kalah dengan Yanitya Xianggu. Sama-sama cantik tapi berbeda. Mileye menarik pandangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah ada perlu? Beinayan mengangguk, aku ingin pergi bersamamu. Mileye bingung, kenapa? Beinayan mengangkat bahu, tidak ada alasan, aku hanya ingin pergi bersamamu. Mileye mengangguk, oke. Beinayan menoleh untuk melihat Mileye, kamu tidak menolak. Mileye tertawa, kenapa aku harus menolak? Beinayan memandang Mileye, dan Mileye juga menatapnya. Keduanya saling memandang, dan Mileye memiliki senyum tipis di wajahnya. Untuk sesaat, suasana di sana tiba-tiba menjadi sedikit ambigu. Setelah sekian lama, Beinayan terkekeh. Kamu adalah pria pertama yang berani menatapku secara langsung, dan matamu sangat jernih. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu terus membaca, apakah dia menganggap latihan pedangnya selama ini sia-sia. Beinayan tiba-tiba berkata, aku berasal dari klan yang di utara alam semesta belantara. Mileye terus membaca tanpa bicara. Beinayan berkata lagi, aku putri suci klan Yan, apakah kamu tahu putri suci? Dia adalah tipe orang yang akan mengabdikan hidupnya untuk dewa. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil buku Mileye, dia sedikit kesal, apakah aku tidak sebagus buku? Mileye sedikit tersenyum, bicaralah, aku akan mendengarkan. Beinayan memelototi Mileye, lalu berkata, apakah kamu tahu tentang dewa? Mileye terkekeh, itu hanya beberapa orang yang lebih kuat. Beinayan memandang Mileye, kamu menghina dewa. Di tempat kami, kamu akan dibakar sampai mati. Mileye berkedip, begitu serius. Beinayan mengangguk, dalam keluarga kami harus percaya pada dewa. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya keyakinan pada seseorang? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ya. Beinayan bertanya, siapa? Mileye tertawa, Lydia. Beinayan sedikit mengernyit, aku belum pernah mendengarnya. Mileye terkekeh dan berkata, adik perempuanku, dan aku yakin padanya. Aku tidak mengakui dewa lain selain dia. Percaya pada Lydia, aku tidak akan pernah terkalahkan. Beinayan memelototi Mileye, apakah dia lebih kuat dari dewa? Mileye berkata dengan serius, dia jauh lebih baik. Beinayan tiba-tiba duduk di depan Mileye, dan dia menatap langsung ke Mileye, membual saja. Mileye. Beinayan berkata lagi, aku melarikan diri, apakah kamu tahu kenapa? Mileye bertanya, tidak ingin terikat seumur hidup. Beinayan mengangguk, ya. Mileye terdiam. Beinayan memandang Mileye, mereka akan datang menangkapku.
Mileye terdiam. Beina Yan memelototi Mileye, kamu tidak berbicara lagi. Mileye berkata dengan serius, bisakah kamu tidak duduk terlalu dekat denganku? Saat ini, Beina Yan sedang duduk di depannya, kalau sedikit ke depan lagi, maka dia akan duduk di pangkuannya. Posisi ini benar-benar canggung. Beina Yan menatap Mileye, bukankah kamu seorang pria sejati? Aku saja tidak takut, apa yang kamu takutkan? Mileye tertawa, Nona Beina Yan, apakah kamu menyukaiku? Mendengar ini, Beina Yan tercengang. Pertanyaan ini begitu mendadak sehingga untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Mileye bertanya lagi, apakah kamu menyukaiku? Beina Yan terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, keraguan berarti kamu tidak menyukaiku. Karena kamu tidak menyukaiku, kamu begitu dekat denganku, apakah menurutmu itu pantas? Beina Yan memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum sedikit, mungkin karena pemikiranku terlalu pedantik dan konservatif. Menurutku wanita harus menjaga jarak tertentu dari pria, kecuali kalau kamu benar-benar menyukainya, dan dia juga menyukaimu. Kalau saling mencintai, tentu saja kamu tidak perlu peduli tentang ini. Tapi kalau tidak ada cinta di antara keduanya, jarak ini tetap harus dijaga. Semakin seorang wanita mencintai dirinya sendiri, semakin dia akan dihormati oleh pria. Wanita yang tidak menghargai dirinya dan langsung tunduk oleh beberapa rayuan pria, maka seringkali akan dirugikan. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan dengan kaitan lembut, kekuatan lembut mengangkat Beina Yan, lalu pindah untuk duduk di sampingnya dan duduk berdampingan dengannya. Mileye melanjutkan, ini bukan khotbah, hanya sedikit pemikiran. Kalau menurut Nona Beina Yan ini masuk akal, maka terimalah. Kalau terasa tidak masuk akal, lupakan saja. Mileye bukan kuda jantan, yang akan mencintai semua wanita yang dia temui. Mungkin dia akan menggoda wanita, tapi dia memiliki prinsip. Setelah hening sejenak, Beina Yan berkata, terima kasih. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih untuk apa? Beina Yan memandang Mileye, hormat. Mileye menghormatinya. Mileye tersenyum sedikit, memang harus hormat. Beina Yan tiba-tiba berkata, aku ingin bergabung dengan akademi, benar-benar bergabung. Mileye terdiam. Beina Yan dengan cepat berkata, aku akui, aku ingin bergabung dengan akademi, alasannya untuk mencari perlindungan kamu, dan alasan lainnya karena aku sangat menyukai akademi, aku suka suasana di sini, dan aku juga menyukai kamu. Maksud aku suka mengobrol dengan kamu, aku pikir aku bisa belajar banyak dari mengobrol dengan kamu. Mileye merenung. Beina Yan melanjutkan, aku juga tahu bahwa kalau aku bergabung dengan akademi, aku pasti akan menimbulkan masalah bagi kamu dan akademi, tapi aku benar-benar ingin bergabung dengan akademi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memeluk kepalanya, sedikit sedih, tapi aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Kalau aku bergabung dengan akademi, klan yang tidak akan melepaskanmu, mereka pasti akan mengganggumu. Tahukah kamu, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku ragu apakah akan pergi atau tidak. Tapi aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku suka tempat ini, dan aku juga suka. Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Mileye dengan tenang, tapi tidak melanjutkan. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah klan Yan sangat kuat? Beina Yan mengangguk dan berkata dengan lembut, itu lebih kuat dari kekuatan alam semesta dewa manapun. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan dipukuli sampai mati? Beina Yan berkedip, tapi menurutku kamu lebih kuat. Mileye sedikit penasaran, kenapa?
Beina yang ragu-ragu, lalu berkata, kamu memberi kesan pada orang-orang bahwa kamu tidak terkalahkan. Mileye tercengang sejenak, lalu tertawa, apakah dia tanpa sadar memiliki sikap master? Pada saat ini, gerbong berhenti tiba-tiba. Mileye melihat ke kejauhan, dan ada seorang lelaki tua berdiri tidak jauh dari sana. Lelaki tua itu sedang menatap Mileye sambil tersenyum. Mileye segera bangun, dan dia memberi salam, Yang Mulia. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, halo, Tuan Muda Ye, aku penguasa kota Taiko, Yabano Xiao, aku sudah lama menunggu Tuan Muda Ye. Mileye sedikit kaget, lalu buru-buru keluar dari gerbong bersama Beina Yan. Dia berjalan ke Yabano Xiao dan memberi salam, ternyata penguasa kota Xiao, aku sudah lama mengagumimu. Yabano tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu akan datang ke kota Taiko untuk perjalanan ini? Mileye mengangguk, ya. Dengan mengatakan itu, dia melirik ke belakang Yabano Xiao, apakah kota Taiko ada di depan? Yabano Xiao menggelengkan kepalanya, masih jauh dari sini. Mileye tertegun. Yabano Xiao tidak bisa berkata apa-apa, kalau dia tidak datang, hanya dengan gerbong kamu harus menempuh selama setengah tahun. Yabano Xiao sedikit tersenyum, Tuan Muda Ye, ayo kita bicara di dalam kota. Mileye mengangguk, oke. Yabano Xiao melirik kereta di belakang Mileye, ini. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan langsung menyimpan kereta. Yabano Xiao sedikit tersenyum, silakan. Suara itu terdengar, lalu mereka bertiga langsung menghilang di tempat. Dalam sekejap mereka bertiga sudah sampai di kota Taiko. Kota Taiko sangat bergaya, tidak lebih buruk dari kota Xianghu. Yabano Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, aku tidak tahu kamu datang ke kota Taiko kali ini, apakah? Mileye berkata dengan serius, mengantarkan hadiah. Yabano Xiao tercengang, hadiah. Mileye mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku-buku kuno muncul di depan Yabano Xiao. Melihat buku kuno ini, ekspresi Yabano Xiao tiba-tiba berubah, dan dia berkata, buset. Setelah selesai berbicara, wajah dia memerah, dan dia segera berhenti berbicara. Mileye berkata dengan serius, senior, apakah kamu menyukainya? Yabano Xiao dengan cepat berkata, aku menyukainya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berteriak, cepat bawakan arak keluarga peri, kesayanganku. Mileye tersenyum dan berkata, senior, kamu hanya bisa membaca kitab Dharma Sendao ini, aku tidak dapat memberikannya kepada kamu. Setelah kamu membacanya, kamu dapat mengingatnya di dalam hati. Apakah menurut kamu itu bisa? Yabano Xiao mengangguk dengan cepat, oke, tentu saja bisa. Gratis. Kenapa tidak? Yabano Xiao sangat bersemangat. Yabano Xiao tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, silakan, ayo pergi ke aula dalam untuk berbicara. Dengan demikian, dipimpin oleh Yabano Xiao, Mileye dan Beina yang datang ke aula Taiko. Segera setelah duduk, arak keluarga peri disajikan. Mileye menyesapnya. Dan begitu anggur masuk ke tenggorokannya, dia sedikit terkejut. Lezat. Setelah anggur memasuki tubuhnya, dia menemukan bahwa anggur berubah menjadi energi spiritual dan mulai menyehatkan tubuhnya. Yabano tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah cukup enak? Mileye mengangguk, anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Yabano Xiao tertawa, lalu merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan perlahan melayang ke depan Mileye. Proses pembuatan anggur ini sangat sulit, jadi aku tidak punya banyak, hanya ada ratusan kendi. Hari ini,
Aku memiliki jodoh dengan Tuan Muda Ye, aku akan memberikan semuanya pada Tuan Muda Ye. Mile Ye tertawa dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menolak. Yabano Xiao tertawa, Tuan Muda Ye sangat lugas, aku sangat menyukai karaktermu. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, Tuan Muda Ye, aku tidak tahu apakah kamu sudah menikah. Kalau tidak, aku punya beberapa anak perempuan yang sangat cakap, dan mereka semua cantik. Kalau kamu menyukainya, kamu bisa menikahi mereka. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan, dia menoleh untuk melihat, ternyata Beina Yan sedang menatapnya. Yabano Xiao dengan cepat tersenyum, aku hanya sekadar membicarakannya. Mile Ye tersenyum dan berkata, Senior, sejujurnya, aku datang hari ini untuk meminta sesuatu. Yabano Xiao melambaikan tangannya, katakan saja. Untuk apa sungkan di antara kita? Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu aku akan belak-belakan. Sejujurnya, aku ingin membangun akademi, tapi kekurangan orang, jadi aku ingin datang ke klan Taiko untuk merekrut beberapa orang, bisakah? Yabano Xiao berkedip, itu saja. Mile Ye mengangguk. Yabano Xiao tertawa, bukankah ini masalah kecil? Tuan Muda Ye, kamu bisa datang untuk merekrut orang. Kalau kamu butuh bantuan dari kota Taiko, tanyakan saja padaku. Mile Ye tertawa dan berkata, aku pernah mendengar ada banyak orang jenius di klan Taiko. Aku ingin merekrut beberapa siswa dari klan Taiko yang karakternya bagus. Aku tidak tahu apa pendapat senior. Yang harus dia lakukan adalah membiarkan semua orang menjadi komunitas yang berkepentingan sama dengannya. Setiap orang memiliki kepentingan yang sama dan berkembang dengan damai. Yabano Xiao menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum lebar, bagus. Sangat bagus. Harus dikatakan bahwa saat ini, dia terkejut di dalam hatinya. Tuan Muda Ye ini masih muda, tapi orang ini sangat lugas, sungguh menakutkan. Yabano Xiao menghela nafas dalam hatinya, memang benar ada bakat dari generasi ke generasi, dan generasi baru akan menggantikan yang lama. Yabano Xiao memandangi Mile Ye, dan semakin dia melihat Mile Ye, semakin menyenangkan. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Sial, haruskah dia memberi anak ini obat bius agar dia dan putrinya punya hubungan yang tak terbantahkan? Kalau pria ini menjadi menantunya, ibu, ini akan menjadi keuntungan besar. Semakin Yabano Xiao memikirkannya, dia semakin bersemangat. Bersambung.